Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari program studi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar dalam Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Dr. Syafarudin SAG MSI. Pasar dalam Islam merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Di dalam Islam, pasar dianggap sebagai salah satu aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak atau kepemilikan jasa dan barang. Ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian, tidak ada pajak, retribusi, atau bahkan uang sewa. Begitupun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, masjid dan pasar mendapat perhatian yang besar, sehingga perencanaan keduanya nampak dalam pembangunan kota. Umar memerintahkan agar di setiap kota dan tempat di mana umat Islam bermukim dibangun masjid dan pasar. Masjid sebagai pusat ibadah dan keilmuan, sedangkan pasar sebagai pusat perdagangan. Umar berkeliling di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Ia membawa tongkat untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar atau disebut sebagai muhtasib. Kelihatannya dalam Islam itu membangun pasar sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama, yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan pembiayaan masjid, yaitu dari wakaf, infak, dan sedekah. Jika demikian adanya, maka pasar itu merupakan landasan perniagaan dalam Islam. Karena itu, pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan maslahah. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Pentingnya pasar dalam kegiatan ekonomi sehingga Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunatullah yang harus dihormati, termasuk harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak price intervention karena jika perubahan harga terjadi karena disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Pasar dalam Islam, prinsip kejujuran dan keadilan, di mana Islam mendorong agar transaksi di pasar dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Penjual dan pembeli diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan serta harga yang adil. Islam mengajarkan bahwa penipuan,
penipisan kualitas atau manipulasi harga adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada larangan riba, yang dimana dalam pasar prinsip larangan riba harus diperhatikan. Riba adalah pertambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang melibatkan pinjaman uang dengan imbalan tambahan. Islam melarang riba karena dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya yaitu produk halal, yang dimana dalam pasar Islam mendorong agar produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal. Halal berarti sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Misalnya, makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan halal dan barang-barang lainnya juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama. Kemudian ada yang dikatakan sebagai pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pasar, Islam menganjurkan agar penjual tidak mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, di mana Islam mengajarkan pentingnya memiliki empati dan memberikan kebaikan kepada sesama. Para pedagang juga dianjurkan untuk memberikan sedekah atau infak dari hasil penjualan mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian ada dikatakan sebagai larangan garar dan maisir, di mana dalam pasar Islam juga melarang praktik-praktik yang mengandung garar atau ketidakpastian yang berlebihan dan maisir atau perjudian. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan atau perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam Islam. Menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar. Karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan melainkan juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral yang terdiri dari menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, serta tidak melakukan riba dan mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Kemudian yaitu dari prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi tersebut, pasar jadi rentan dengan jumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.
Dalam Islam, kegiatan produksi barang memiliki prinsip tersendiri yang dimana bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Kegiatan produksi di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas untuk semua manusia, bukan hanya untuk segelintir orang yang memiliki banyak uang, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi mengarahkan mekanisme yang berbasis moral dengan tidak mengalihkan keadilan di dalamnya, yang melatar belakangi maslahah akan timbulnya tersebut dikarenakan tidak meratanya pendistribusian barang di kalangan individu maupun kelompok. Pasar memiliki beberapa fungsi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan akan manusia. Di dalam Islam, fungsi pasar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun pasar yang memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu penetapan nilai-nilai harga barang dalam pasar. Yang kedua, menyimpulkan hasil semua produksi dengan semua faktor biaya atau modal. Yang ketiga, mendistribusikan suatu barang dengan masalah untuk siapa barang tersebut diproduksikan. Yang keempat, pembatasan dalam penentuan harga suatu barang. Dan yang kelima, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf yaitu mengkritik fenomena ekonomi yang terjadi pada masanya. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung akan tinggi. Sementara itu, pada saat barang tersebut melimpah, harga akan cenderung turun atau dihendak. Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali yaitu Al-Ihya Ulumuddin, karya dari Al-Ghazali, banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam Magnum Opus karya Al-Ghazali tersebut, ia telah membicarakan tentang barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, serta evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mengaruhi harga. Kemudian mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar terfokus pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme di samping segala kelemahannya. Selanjutnya mengenai tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan meningkat. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Itulah video saya terkait pasar dalam Islam. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.